Bab 735. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah selesai makan siang, Ibu Kina mengatakan bahwa dirinya sendiri membantu mereka untuk membawa Dea, lalu mendesak Albert dan Vito untuk segera membuat buku nikah. Setelah Albert yang keluar dari rumah, "Buku nikahku ada di rumah, di mana punyamu?" Albert bertanya pada pria itu. Ibu Kina mendesak kita untuk pergi membuat buku nikah. Setelah kembali nanti, Ibu Kina pasti akan memeriksanya, tapi tanggal di buku nikah kita tidak sesuai. Vito berpikir sejenak, kita harus buat surat yang palsu dulu. Kedepannya kita baru menjelaskan masalah tentang pernikahan tersembunyi. Masalah tentang membuat buku nikah dan pernikahan tersembunyi pasti tidak mungkin bisa disembunyikan seumur hidup. Bagaimanapun juga mereka harus merayakan ulang tahun pernikahan di masa depan. Cara ini sangat tidak bagus, Albert berkomentar, kemudian berkata lagi, "Hei, apakah kamu sering melakukan hal yang serupa, seperti membuat uang palsu, akun palsu, menghindari pembayaran pajak dan semacamnya?" Albert curiga apakah Vito sudah bodoh. Mereka sudah membuat buku nikah dari kemarin, sekarang masih harus membuat buku nikah yang palsu. Bukankah ini juga harus menjelaskan masalah tentang pernikahan tersembunyi di masa depan? Setelah berkata, Vito segera menutup mulut Albert. Vito melihat ke sekeliling dengan tatapan gugup. Vito bertanya dengan nada yang rendah dan tegas, "Siapa yang memberitahumu masalah tentang KRC International menghindari pembayaran pajak?" Albert tercengang sejenak, kemudian perlahan-lahan membelalakkan mata. Albert menatap Vito dengan tatapan tidak percaya. "Sialan," Albert hanya berkata dengan sembrono. "Pria ini malah berani. Apakah pria ini sudah bosan hidup?" "Bodoh." Vito melepaskan tangannya dari mulut Albert. Vito berkata sambil tersenyum, "Suamimu tidak akan melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Suamimu juga tidak kekurangan uang hingga tidak membayar pajak." "Vito, apakah kamu benar-benar senang jika bercanda denganku seperti ini?" Albert sangat marah hingga ingin menendang Vito. Sesuai dengan kemampuan Vito dalam berakting, jika Vito tidak masuk ke industri hiburan, ini benar-benar merupakan kerugian besar bagi industri hiburan. "Tergantung bercanda dengan siapa, aku akan merasa sangat senang jika bercanda denganmu." Vito menjawab sambil tersenyum cerah. "Hehe." Albert mencibir, kemudian berkata, "Di mana buku nikah kamu? Ayo pulang untuk mengambilnya. Aku tidak ingin membuat surat yang palsu." "Buku nikahku ada di kota Gungnir, aku lupa untuk membawanya ke sini." Vito menjawab dengan jujur, "Hehe, menurutmu, apakah aku akan percaya denganmu?" Albert terus mencibir, "Siapa suruh kemampuan pria ini dalam berakting terlalu baik? Pria ini benar-benar sangat jago dalam berakting. Pria ini memiliki catatan kriminal yang sangat banyak." Terkadang Albert tidak bisa membedakan perkataan pria ini merupakan perkataan yang sebenarnya atau pria ini sedang berakting. Tapi setelah Vito selesai menipu Albert, Vito akan berinisiatif untuk mengakuinya. Itu merupakan hal yang tidak berbahaya, jadi Albert tidak akan memperdebatkannya dengan Vito. "Sungguh benar." Vito memegang tangan Albert. Vito berkata sambil tersenyum polos, "Aku selalu membawa buku nikah saat berada di kota Gungnir. Setelah selesai kerja di malam hari, terkadang aku akan mengeluarkan buku nikah dan melihatnya sejenak. Begitu memikirkan bahwa kamu sudah merupakan istriku, hatiku merasa sangat nyaman. Kemudian minggu ini, aku malah meninggalkan buku nikahnya di kota Gungnir. Aku lupa untuk membawanya ke sini." Uhuk, sebenarnya Vito bukan lupa untuk membawanya. Tapi Vito berencana untuk kembali ke kota Leicester. Vito akan memanfaatkan 2 hari ini untuk berhubungan seks dengan Albert dengan menggunakan segala macam cara. Setelah selesai mendengarkan ini, hati Albert muncul perasaan rumit. Albert seketika tidak bisa berbicara. Albert malah memegang balik tangan Vito. Beberapa saat kemudian, Albert berkata, "Tidak mungkin untuk membuat buku nikah yang palsu. Tidak mungkin mengambil buku nikah yang palsu untuk menipu ayah Kina dan ibu Kina. Kamu antarku kembali untuk ambil buku nikah."
Lalu gimana cara kamu membodohi untuk membuat buku nikah dan juga melakukan pernikahan tersembunyi sebelumnya? Kamu yang jelaskan kepada semua orang saja. Aku membodohi untuk melakukan pernikahan tersembunyi? Kamu yakin bahwa kamu tidak salah ingat? Vito bertanya dengan nada yang tidak percaya. Maksudnya, Albert mengerutkan kening. Albert berpura-pura memasang wajah yang dalam, kemudian bertanya. Vito baru saja ingin membantah. Tapi begitu melihat ekspresi wajah Albert, Vito langsung berkata, aku akan menanggungnya. Mana mungkin istri boleh bertanggung jawab? Gimanapun juga aku yang melakukan semua hal buruk. Istriku selalu berbuat hal yang baik. Bahkan kalau istriku melakukan hal yang buruk, itu juga karena dipaksa olehku. Begitu melihat ekspresi Vito yang rela untuk jadi kambing hitam, dan juga nada yang sedih itu, Albert tidak tahan lagi dan tertawa. Haha, Vito, kenapa kamu begitu imut? Albert mengangkat tangan dan mencubit wajah Vito, mata yang cerah penuh dengan senyuman, mata Albert penuh dengan bayangan Vito. Vito menundukkan kepala dan mencium bibir Albert. Vito berkata dengan nada bangga, suami harus ada saat istri membutuhkannya. Ini merupakan standar dasar yang harus dimiliki oleh seorang suami yang baik di zaman sekarang. Jika suami merupakan pria yang kaya dan tampan, maka itu merupakan suami yang sangat baik. Setelah mendengar Vito memuji diri, Albert mengerutkan sudut bibirnya. Lihat pria ini, kita hanya memujinya sekali, pria ini sudah sangat sombong. Ses, kamu sudah berusia 30-an. Kamu masih memuji dirimu sendiri sebagai pria yang baik? Albert menahan senyumannya dan menyindir, aku sama sekali tidak membual kok. Hanya dengan tubuh dan wajahku ini, gadis muda mana yang tidak menyukaiku setelah melihatku? Lalu tentang kemampuan itu, coba saja kalau kamu berani bilang bahwa kamu tidak merasa puas. Suamimu sudah mendapatkan penghargaan suami yang baik kan? Vito berdiskusi dengan Albert dengan serius. Ses, apakah ada orang yang memuji diri seperti ini? Aku tidak pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Albert mengutuk dengan pipi sedikit merah. Kalau begitu kamu sudah melihatnya sekarang. Vito membuka pintu mobil yang ada di sebelah pengemudi. Suamimu merupakan pria baik yang sangat langka. Kedepannya kamu harus menyayangi suamimu, oke? Albert masuk ke dalam mobil. Albert menunggu Vito juga duduk ke dalam mobil, kemudian menyalakan mobil dan melaju pergi. Albert baru berkata sambil tersenyum, pria baik, aku lihat kamu merupakan pria aneh yang sangat langka. Itu juga merupakan keberadaan yang langka, kamu harus memanjakanku. Vito berkata, oke, aku akan memanjakanmu. Albert menyetujuinya sambil tersenyum. Pria ini begitu tidak tahu malu, Albert harus bekerja sama dengannya. Setelah kembali ke rumah untuk mengambil buku nikah, begitu teringat bahwa mereka akan makan di tempat ayah Kina dan ibu Kina malam ini, Albert dan Vito langsung pergi ke supermarket untuk membeli sayuran. Dalam perjalanan kembali ke rumah ibu Kina, Vito mendiskusikannya dengan Albert sambil menyetir. Oh iya. Setelah mengumumkan masalah tentang kita sudah membuat buku nikah, mungkin tidak menunggu sampai tahun baru, kamu mungkin harus kembali ke rumah Okto bersama denganku di minggu depan untuk bertemu dengan orang tuaku dan kakek. Bagaimanapun juga kita sudah membuat buku nikah. Jika mereka terus melakukan pernikahan tersembunyi, itu bisa menunggu sampai tahun baru Imlek. Tapi sekarang sudah berbeda. Setelah berpikir sejenak, Albert mengangguk dengan senang. Aku sudah tahu. Lagi pula, cepat atau lambatnya juga harus bertemu. Bagus juga jika mengambil kesempatan ini. Selain itu, sebelumnya Albert juga pernah berinteraksi dengan anggota keluarga Vito. Mereka berinteraksi dengan sangat baik. Tapi begitu teringat bahwa dirinya sendiri akan bertemu dengan keluarganya Vito secara resmi, hatinya tetap merasa sedikit gugup, tapi tidak berpengaruh. Setelah kembali ke rumah Ibu Kina, Vito langsung menunjukkan buku nikah kepada Ibu Kina. Kenapa tanggal pendaftarannya 2 atau 3 bulan yang lalu? Setelah selesai melihatnya dengan serius, Ibu Kina bertanya sambil mengerutkan alis.
Aku dan Albert sudah membuat buku nikah 2 atau 3 bulan yang lalu. Vito menjernihkan tenggorokannya. Vito menjawab dengan tenang. Setelah mendengarkan ini, ayah Kina segera mendekat kemari. Ayah Kina mengambil buku nikah yang ada di tangan ibu Kina, kemudian melihatnya dengan teliti. Apa yang terjadi? Ayah Kina bertanya pada Vito dengan nada tegas. Bab 736, melahirkan anak dulu, kemudian membuat surat nikah, pernikahan tersembunyi, serta melamar. Kalian benar-benar bisa bermain. Vito menjawab sambil tersenyum polos. Ayah Kina, bukankah pernikahan tersembunyi sangat populer sekarang? Jadi aku dan Albert, kamu pasti mengetahuinya. Ayah Kina mencibir. Ayah Kina sama sekali tidak percaya dengan perkataan Vito, dan berkata dengan nada yang dalam, katakan yang sebenarnya. Vito merasa bahwa sindiran Albert pasti belajar dari ayah Kina. Vito sepenuhnya tidak takut pada ayah Kina, tapi begitu mendengar sindiran yang begitu tegas, Vito tanpa jelas merasa kaget. Ayah Kina, ini juga karena aku takut istriku direbut oleh orang. Kemudian aku sudah membodohi Albert untuk membuat buku nikah denganku 2 atau 3 bulan yang lalu. Begitu memikirkan bahwa Albert baru saja kembali ke industri hiburan, aku membodohi Albert lagi untuk melakukan pernikahan tersembunyi denganku. Saat berbicara, Vito merasa bahwa dirinya sendiri berubah menjadi pria brengsek jika menanggung masalah tentang pernikahan tersembunyi. Tapi kamu baru saja membicarakan masalah tentang membuat buku nikah. Itu terlihat jelas bahwa kamu memang ingin melakukan pernikahan tersembunyi. Meskipun ayah Kina sudah tua, tapi IQ-nya masih tinggi. Saat ayah Kina mengatakan perkataan ini, ayah Kina melihat ke arah Albert. Begitu dilihat oleh ayah Kina, Albert merasa bersalah. Albert diam-diam menunduk dan tidak berani berbicara. Kami sudah mengumumkan masalah tentang lamaran pernikahan beberapa hari yang lalu. Kemudian teringat masalah tentang kita berdua sudah membuat buku nikah dan melakukan pernikahan tersembunyi. Jadi kami berencana untuk membicarakannya dengan Ibu Kina. Kemudian juga memberitahu kalian masalah tentang pernikahan tersembunyi. Jika sudah membantu istri untuk menanggung masalah ini, Vito akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Vito tidak bisa mengecewakan istrinya. Ayah Kina, pernikahan tersembunyi merupakan ideku. Saat itu, Vito membodohi untuk membuat buku nikah. Aku merasa sangat marah. Jadi aku meminta untuk melakukan pernikahan tersembunyi untuk sementara waktu. Akhirnya Albert tidak tahan lagi dan ingin ikut campur lagi dalam masalah ini. Ayah Kina bertanya dengan ekspresi wajah dan nada suara yang sangat tegas. Kalau begitu, apakah kamu menyesal membuat buku nikah dengan Vito? Bagaimanapun juga Vito membodohi untuk membuat buku nikah. Jika kamu sudah menyesal, kebetulan kakak keduanya juga ada di sini. Kakak keduanya bisa bantu kalian untuk bercerai. Ayah Kina bisa bertanya seperti ini sudah membuktikan bahwa dirinya percaya bahwa Albert yang mengusulkan untuk melakukan pernikahan tersembunyi. Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajah Vito tiba-tiba menjadi pucat. Vito langsung melindungi Albert di belakang. Vito berkata dengan nada dingin dan dalam tetapi agresif, cerai apaan? Tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam pernikahanku Albert. Bahkan kakak keduaku juga tidak bisa. Tidak menyangka bahwa ayah Kina bisa bertanya seperti ini. Albert juga terkejut, tapi segera menyadari bahwa ayah Kina mengatakan perkataan ini untuk mengujinya. Jika menyesal, aku tidak akan menyetujui lamaran pernikahan dari Vito. Albert memegang telapak tangan Vito dengan erat. Albert menjawab sambil tersenyum. Baguslah kalau kamu tidak menyesal. Ayah Kina menaikkan kacamatanya di ujung hidung, dan seketika mengubah ekspresi wajahnya menjadi baik dan ramah. Bisa dilihat bahwa pria ini sangat memedulikan Albert, bahkan lebih peduli dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang Vito baru mengerti, ternyata ayah Kina sedang mengujinya. Demi menyelamatkan harga dirinya, Vito berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lalu Vito duduk di sofa dengan ekspresi seolah-olah tidak terjadi apapun dan mengambil cangkir teh di atas meja dan mencicipinya dengan tenang.
melahirkan anak dulu, kemudian membuat buku nikah dan melakukan pernikahan tersembunyi, serta melamar, kalian baru bisa leluasa bermain. Kina menutup mulutnya dan tersenyum polos. Kina menyindir. Orang lain melamar, membuat buku nikah, kemudian melahirkan anak. Tapi Albert dan Vito malah membalikkan urutannya. Aku dan Vito tahu melakukan semuanya. Tapi kamu malah melakukan pernikahan kilat. Kamu tidak pantas bicara gitu tahu. Albert berjalan ke depan Kina. Albert membungkukkan badan dan berbisik di sebelah telinga Kina. Kalian berhubungan seks dulu, kemudian melakukan pernikahan kilat, dan setelah itu kamu dan tuan muda kedua juga bisa bermain. Setelah berkata, Albert duduk kembali ke tempatnya. Kina memelototi Albert. Kina memasang wajah yang marah dan tidak berbicara lagi. Begitu melihat keduanya saling menyindir, Ibu Kina berkata dengan tenang, kalian jangan menyindir satu sama lain lagi. Kalian berdua bisa bermain, kami yang sudah tua sudah tidak bisa. Kina dan Albert terdiam. Oke, mereka tidak berani untuk menyindir orang yang lebih tua. Awalnya berencana untuk melihat rumah yang dibeli oleh Kevin hari ini. Tapi Vito membicarakan masalah tentang dirinya sendiri sudah membuat buku nikah dengan Albert saat makan, kemudian mengungkapkan masalah tentang pernikahan tersembunyi, sehingga mereka menunda mengenai melihat rumah. Awalnya Ibu Kina mengusulkan untuk memesan ruangan pribadi di restoran, biar keluarga Okto dan keluarga Kina makan bersama di malam hari untuk merayakan masalah tentang Vito dan Albert sudah membuat buku nikah. Vito malah menolak dan mengatakan bahwa masalah ini akan dibicarakan di minggu depan. Vito ingin membawa Albert kembali untuk makan secara resmi dulu, kemudian kedua keluarga baru berkumpul untuk makan lagi. Kemudian masalah tentang pernikahan, mereka baru merencanakannya setelah Albert selesai melakukan syuting film. Sebenarnya masalah tentang pernikahan, Vito sudah diam-diam merencanakannya. Tapi Vito sama sekali tidak berencana untuk memberi tahu Albert secepat ini. Bagaimanapun juga keluarga Okto merupakan sebuah keluarga dan perusahaan yang begitu besar. Setidaknya acara pernikahan harus disiapkan 1 tahun sebelumnya. Vito berencana untuk menyelenggarakan acara pernikahannya di hari Valentine tahun depan. Sebelumnya saat berada di kota Gungnir, Vito pernah bertanya pada Albert, dia lebih menyukai pernikahan bergaya tradisional atau barat. Albert mengatakan bahwa dirinya sendiri menyukai pernikahan bergaya tradisional, kemudian juga mengatakan bahwa dirinya sendiri pernah melihat Kina mengenakan gaun pengantin yang sangat indah. Karena Albert menyukainya, Vito langsung berencana untuk menyuruh toko yang membuat gaun untuk kakak ipar sebelumnya membuat gaun pengantin dengan motif Phoenix untuk Albert. Tapi penanggung jawab di toko itu mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah menerima pesanan yang sangat penting, ditambah gaun pengantin yang diinginkan oleh Vito juga sangat terburu-buru, jadi tidak bisa menerima pesanan Vito. Bahkan jika Vito mengatakan bahwa dirinya sendiri bersedia untuk menaikkan harga, pihak lain juga tidak mau menerima pesanannya. Awalnya Vito ingin berdiskusi dengan orang yang memesan gaun itu. Tapi penanggung jawab di toko itu sama sekali tidak mau mengungkapkan informasi pihak lain. Oleh karena itu, Vito merasa sangat lesu, karena tidak bisa membuat gaun pengantin yang diinginkan oleh Albert di toko itu. Vito hanya bisa mengganti toko lain yang secara khusus membuat gaun pengantin versi tradisional. Kemudian juga merupakan toko yang sudah didirikan sangat lama, reputasinya juga tidak kalah dengan toko yang disukai oleh Vito sebelumnya. Pada akhirnya Vito mendapat informasi dari Albert. Vito tahu bahwa Albert lebih suka toko yang lebih tua, jadi baru memutuskan masalah tentang gaun pengantin, bahkan menekankan kepada toko itu untuk menyelesaikan gaun pengantin sebelum bulan Juli tahun depan. Selain itu, tidak boleh mengungkapkan bahwa gaun pengantin ini dibuat olehnya. Vito ingin memberi kejutan untuk Albert. Di malam hari, setelah makan malam di rumah Ibu Kina, Vito mengantar Albert kembali ke rumah. Vito memegang tangan Dea dan berdiri di depan pintu. Vito berkata pada Albert, aku akan memberitahukan masalah tentang kita sudah membuat buku nikah kepada orang tuaku dan kakek. Oke, hati-hati di jalan, pria kuat. Albert menepuk bahu Vito.
Albert menahan senyumannya dan berkata dengan nada menyemangati. Setelah bersama dengan pria ini dalam waktu yang lama, Albert tanpa sadar memiliki kebiasaan yang terkadang suka bertindak nakal. Keduanya benar-benar merupakan pasangan suami istri yang nakal. Vito tersenyum polos. Vito memeluk Dea. Dea langsung bersandar di bahu Vito. Kemudian Vito mengambil kesempatan ini untuk mencium bibir Albert. Karena saat ini orang dewasa bermesraan, anak kecil tidak boleh melihat. Dengan cara seperti ini, dia jadi tidak bisa melihat adegan ini. Selamat malam, ingat tutup pintu dengan benar. Vito yang berhasil mencium Albert malah menjilat bibirnya. Vito memerintah sambil tersenyum lembut. Selamat malam, Albert menjawab dengan wajah memerah. Kemudian berkata pada Dea, Dea, kiss mommy juga dong. Setelah berkata, Dea segera mendekat kemari. Dea mencium pipi mominya dengan kencang. Kemudian Dea juga menyuruh mominya untuk menciumnya. Setelah melihat Albert masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan baik, Vito baru melepaskan Dea dan memegang tangan Dea untuk berjalan pergi. Maukah Dea membiarkan momi datang ke rumah untuk tinggal bersama dengan kita? Vito bertanya pada putrinya.